Halo, cek cek. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Ini aku kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kok jelas di kamu aku jelas gak? Jelas-jelas. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di The Day XFKMUI Peduli 17 dengan tema Teenage Pregnancy. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Aulia Suryani atau biasa dipanggil Syifa. Aku dari PIK Rumpan. Nah, di sini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama Aca. Halo Aca, boleh nih kamu perkenalan dulu ke teman-teman semua. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Arsyalia Witri atau biar santai dipanggilnya Aca aja kali ya. Aku dari FKMUI Peduli 17. Di sini aku bakal nemenin Syifa nih buat ngobrol-ngobrol asik di The Day X FKMUI Peduli 17 pada malam hari ini. Oh iya, Syif, tadi kalau nggak salah denger ya, katanya kamu dari PIK Rumpan FKMUI ya? Iya, benar banget. Nah, kalau boleh tahu PIK Rumpan FKMUI itu apa sih? Oh, PIK Rumpan FKMUI. Nah, jadi Rumpan itu singkatan dari Forum Mahasiswa Peduli Kesehatan Reproduksi Remaja. Nah, jadi PIK Rumpan adalah organisasi yang peduli terhadap kesehatan reproduksi remaja dan berfungsi sebagai pusat informasi dan konseling yang menaungi seluruh mahasiswa Universitas Indonesia secara umumnya dan mahasiswa FKMUI secara khususnya. Nah, tadi juga aku dengar-dengar kalau Aca itu dari FKMUI Peduli. Kalau boleh tahu nih, FKMUI Peduli itu apa ya? Nah, kalau FKMW Peduli sendiri itu merupakan sebuah community service yang melibatkan mahasiswa UI nih. Jadi, bagi siapa mahasiswa UI yang tertarik untuk ikut FKMW Peduli dari fakultas manapun, itu boleh banget nih, bisa banget join. Dan bentuk kegiatannya itu dalam bentuk semi online offline. Kegiatannya itu ada banyak nih. Ada intervensi kesehatan, ada advokasi, webinar, podcast, kanal donasi, sampai yang terakhir itu ada proyek solutif nih. Jadi, proyek solutif ini adalah sebuah kegiatan akhir dari FKM Peduli untuk sebagai bentuk penyelesaian masalah kesehatan yang ada di desa sasaran, yaitu di Desa Sukasari. Nah, salah satu rangkaian kegiatan dari FKM Peduli 17 ini adalah dengan peduli berdonasi. Jadi peduli berdonasi ini merupakan salah satu bentuk penggalangan dana yang nantinya digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan donasi. Yang nantinya juga akan disalurkan kepada desa sasaran kita tadi, yaitu Desa Sukasari. Jadi peduli berdonasi ini merupakan jawaban yang cocok banget nih bagi teman-teman di sini yang mungkin mau ikut berkontribusi, mau membantu Desa Sukasari, tapi belum bisa terjun langsung. Nah, bisa lewat peduli berdonasi ini. Karena caranya gampang banget loh teman-teman. Caranya itu bisa lewat transfer rekening bank, bisa lewat OVO, GoPay, dan juga bisa di kitabisa.com. Nah, bagi teman-teman yang mau informasi lebih lanjut tentang peduli berdonasi ini, boleh banget nih dikepoin, dicek di Instagram @fkmipeduli. Gitu, Cip. Wah, keren banget ya FKMUI Peduli. Nah, buat teman-teman yang mau ikut berdonasi, boleh nih abis live ini, teman-teman boleh langsung kunjungin IG-nya FKMUI Peduli. Nah, karena kayaknya masih ada waktu nih buat nyapa teman-teman. Ini teman-teman, aku mau tahu nih, teman-teman dari mana aja nih. Boleh nih langsung di komen biar ramen. Halo, halo semuanya. Lagi pada apa nih? Kalian dari domisili mana aja nih? Halo teman-teman semua. Halo, halo lagi pada apa nih? Oh, karena teman-teman mungkin masih pada bingung nih. Jadi kita mau ngapain nih Aca hari ini? Nah, jadi malam ini banget nih, Cip, kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih tentang teenage pregnancy. Karena, as we know, malam ini tuh, hari ini merupakan Hari Remaja Internasional. Jadi untuk merayakan Hari Remaja Internasional, kita ngadain The Day X FM Peduli 17 ini dengan tema teenage pregnancy. Nah, tapi tentunya kita nggak bakal berdua aja nih, Cip, ngobrol-ngobrol santainya. Wah, kita Karena nanti Iya, karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, ngebahas dan mengulik lebih lanjut tentang tindak frekuensi ini bareng narasumber kita.
Wah, keren banget ya. Nah, ini kayaknya udah ada yang pada komen nih, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Depok. Kalau teman-teman semua, stay safe ya. Halo, halo. Wah, ini Kak Idanya udah join nih teman-teman. Halo Kak Ida, Halo Halo, Kak Ida. halo, halo. Suaraku jelas nggak ya? jelas Kak. Halo Kak Ida, gimana kabarnya Oke. Kak? Kabarnya cukup baik. Sebenarnya ini lagi agak demam karena habis vaksin dosis kedua sih. Jadi mudah-mudahan bisa lancar ya malam ini. Amin. Sehat terus ya Kak Ida. Halo, halo. Iya, terima kasih ya. Halo Kak Ida, kenalin lagi. Aku Shiva dari PIK Erumpan. Di sini aku bareng Aca. Halo, Iya, Aca. halo Kak Ida. Kenalin lagi. Iya, kenalin lagi aku Aca dari FKMI Peduli 17. Nah, tak kenal maka kata sayang, ini aku mungkin kenalin sedikit kali ya tentang Kak Ida ke penonton-penonton di sini. Ya, Ya, boleh, kita boleh. Iya, jadi Kak Ida ini merupakan mahasiswa S2 Promosi Kesehatan ya Kak, yang juga tergabung dalam organisasi Jadi Remaja. Nah, Betul, jadi betul Kak Ida banget. ini merupakan narasumber kita nih yang bakal bantu jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan seputar finance presensi pada malam hari ini. Nah, kalau Kak Ida mau kenalin diri lebih lanjut nih supaya makin kenal ke teman-teman penonton di sini, boleh banget nih Kak kenalin diri lagi. Boleh, boleh. Halo semua teman-teman di Rempan, di FKM UI Peduli. Makasih banget udah join di The Day. Ya, The Day ya namanya ya. Ya, jadi terima kasih banget Civa dan Aca yang udah memperkenalkan. Tadi sebenarnya udah cukup banget sih. Jadi untuk sekarang ini panggilnya siapa ya? Aku aja kali ya, saya emang lagi aktif di lagi kuliah S2 promosi kesehatan. Terus kenapa pas ditawarin isu ini excited banget karena basically S1-nya juga kesehatan reproduksi. Terus pas maba juga ikutan rumpan edisi pertama banget dulu angkatan pertama enggak ding enggak pertama kedua ketiga kayaknya pas awal-awal rumpan berdiri 2012 kali ya kayak gitu. Terus sekarang iya jadi eh, saya dan teman-teman di Jadi Remaja itu semua seluruhnya adalah tertuju semuanya adalah teman-teman Promkes. Kita memang fokus dan concern di isu-isu kesehatan remaja sih. Nggak semua, nggak tentang cash flow aja, tapi seluruh kesehatan remaja kita berusaha untuk fokus di situ, kayak gitu. Itu aja paling ya yang kayak udah cukup deh langsung aja biar efektif. keren banget ya ini Kak Ida. Nah, jadi Kak Ida itu ternyata senior aku di Rumpan. Aku baru tahu nih Kak. Kak, kayaknya Iya, kayak teman-teman. udah lama banget gak main-main ke Rumpan juga karena kan sibuk ngurus anak, sibuk kerja. Tapi seneng banget yang lihat Rumpan FKM. Dulu juga aku gabung di FKM UI Peduli. Waktu itu desanya masih di daerah Jawa. Sekarang di mana ya? Ini desanya di mana nih? Iya, untuk FKMUI Peduli sekarang ini kan udah FKMUI Peduli 17 ya Kak. Desa sasarannya itu Desa Sukasari, ada di Kabupaten Bogor. Oke, Bogor ya. Dulu di Karawang, sekarang di Bogor menarik ya. Jadi banyak wilayah. Oke. Semoga sukses. Oke deh. Terima kasih Kak. Kayaknya teman-teman udah pada gak sabar nih buat mulai talk show-nya ini. Mungkin kita bisa mulai aja ya Kak talk show-nya. Boleh, silahkan. Oke nih Kak. Jadi aku tuh kayak pernah baca-baca gitu di berita. Nah, di situ disebutkan kalau pernikahan dini itu mengalami peningkatan di masa pandemi ini. Nah, kalau misalnya pernikahan dini mengalami peningkatan, kan ada kemungkinan juga kalau misalnya kehamilan dini mengalami peningkatan juga. Nah, aku mau tahu nih bagaimana pandangan Kak Ida terhadap fenomena tersebut. Oke, menarik banget ya. Pas ngomongin di Hari Remaja Internasional, kita ngomongin masalah remaja yang kayaknya dari dulu aku SMA, kuliah sampai sekarang tuh tetap terjadi apalagi di tengah pandemi. Jadi benar banget sih, selain ada wabah COVID-19, wabah pernikahan dini tuh jadi makin meningkat di kala pandemi. Khususnya di kayaknya nggak deh, desa dan kota sebenarnya relatif sama sebenarnya. Dan benar banget
salah satu implikasi dari pernikahan dini, salah satunya adalah kehamilan dini ini. Jadi kalau kita baca detailnya dari laporan dan berbagai berita teman-teman juga bisa akses, salah satu alasan kenapa orang pengen pernikahan dini. Maksudnya kan di Departemen Agama atau Kementerian Agama tuh ada dispensasi pernikahan. Jadi harusnya kan pernikahan itu baik laki-laki dan perempuan batas usianya sekarang 19 tahun. Jadi banyak yang mengajukan dispensasi pernikahan, artinya mereka sebenarnya belum usia layak untuk menikah, tapi mereka mengajukan dispensasi. Alasannya paling banyak karena ya tadi sudah hamil di luar nikah, seperti itu. Jadi itu kan salah satu triggernya. Belum lagi di tengah pandemi ini kan angka kelahiran bayi itu meningkat tajam. Salah satunya karena aktivitasnya di rumah kayak gitu. Ini juga sejalan dengan kenapa sih kehamilan dini atau pernikahan dini secara umum ya itu meningkat karena remaja-remaja ini nggak ada aktivitas sehingga di rumah aja kemudian terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan karena sebagian besar karena mungkin memang pandemi ini juga kan nggak cuman berdampak pada kesehatan mental, stres sehingga memicu problematika sosial, salah satunya pernikahan dini ini. Katanya sih kalau saya baca dari data dari Kementerian Agama khususnya bagian mungkin yang bagian pernikahan ini permintaan dispensasi pernikahan di tahun 2020 tuh meningkat 2 kali lipat. Artinya banyak banget kan anak-anak baik perempuan maupun remaja laki-laki mengajukan dispensasi pernikahan. Yang paling mungkin ada berita yang kemarin ya ada remaja yang mengajukan pernikahan kayak gitu karena merasa khawatir hamil luar nikah kayak gitu atau merasa bosan di rumah akhirnya nggak ada aktivitas atau memang tuntutan sosial ekonomi daripada di rumah nggak ngapa-ngapain terus nggak ada yang bisa menanggung anak saya gitu jadi orang tuanya menikahkan. Jadi kayak aku melihat ini adalah situasi yang sangat kompleks banget di tengah memang pandemi yang situasinya semakin membuat kita stres, membuat orang juga jadi bingung beraktivitas seperti apa yang produktif gitu kan. Biasanya remaja kan bisa ini, bisa itu tiba-tiba drop di rumah kayak gitu, pasti kan berdampak kayak gitu. Wah, benar-benar nambah insight baru sih, Kak. Karena aku juga baru dengar nih, kalau misalnya alasan adanya pernikahan dini itu, ya tadi karena dispensasi. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Kak. Sebetulnya kondisi si remaja yang mengalami kehamilan dini itu tuh gimana sih, Kak? Kesiapannya baik dari mental atau fisiknya? Oke. Pertama kita ngomongin dulu pernikahan langsung ke kehamilan aja kali ya. Pertama adalah kehamilan remaja kita bilang teenage pregnancy ini memang memiliki risiko itu double risikonya. Risiko kepada ibunya sendiri dan risiko kepada calon bayi yang akan dilahirkan kayak gitu. Dari dulu tuh teorinya sama, pasti akan berisiko. Kenapa akhirnya juga banyak rekan-rekan, teman-teman kita yang aktivis dan saya termasuk yang mendukung bahwa ayo dinaikkan lagi angka dulu kan 17 ya, sekarang udah naik 19. Karena pada dasarnya remaja itu kan masih tumbuh ya. Dia makan, dia berkembang itu masih butuh untuk dirinya sendiri kayak gitu. Nah ketika dia hamil otomatis kan gizinya dibagi dengan anaknya kayak gitu sehingga itu juga yang membuat para ibu-ibu dengan kehamilan remaja ini sangat berisiko kesehatan secara jasmani, yang kedua adalah bayinya, yang ketiga adalah secara psikologis kayak gitu. Hampir kalau penelitian bilang ya hampir sekitar sepertiga dari ibu yang hamil remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan itu mereka mengalami baby blues setelah melahirkan. Artinya dia stres kayak gitu. Bahkan ada yang sampai postpartum depression, artinya depresi setelah melahirkan, bukan lagi cuman stres kayak baby blues kayak gitu. Ya kebayang sih ya kan remaja masih tumbuh, berkembang, pengennya senang-senang, mengeksplor, tiba-tiba nikah gitu ya. Kemudian hamil bertemu dengan ibarat kata anak-anak yang sebenarnya dia masih sama-sama anak-anak nih gitu. Itu sih. Jadi risikonya double, triple malah. Kesehatan ibunya, kesehatan bayinya, dan kesehatan mental dari ibunya. Belum lagi kesiapan dari keluarganya kayak gitu.
Berarti kan beneran ya Kak, kalau misalnya mau nikah itu harus disiapin mental sama fisiknya harus benar-benar matang nih Kak. Nah, dari ketidaksiapan tersebut pasti kan ada dampaknya juga Kak. Nah, aku mau tahu kira-kira apa aja sih Kak dampak dari kehamilan dini ini? Oke, kehamilan remaja maksudnya mungkin ya. Kehamilan remaja ini yang pertama dampaknya kita tadi ngomongin tentang dampak ke ibunya dulu deh. Secara kesehatan, pertama adalah ibunya ini tadi kemungkinan ketika mereka risiko ketika bersalin itu eh, mengalami preeklamsi dalam artian apa ya? Memiliki risiko kematian ibu yang tinggi ketika dia melahirkan itu satu. Yang kedua adalah karena ngomongin gizi ini kunci utama. Kalau kita ngomongin kehamilan itu pasti kunci sumber utamanya adalah ibunya harus bergizi. Nah, ketika ibu atau remaja ini hamil, kebutuhan gizinya kan untuk bertumbuh ya, berkembang, bertumbuh. Ketika dia hamil, otomatis gizinya kan dibagi dua sama anaknya. Sehingga jadi bingung nih, siapa yang mau bertumbuh gitu. Sehingga kemungkinan besar, beberapa penelitian menunjukkan ibu yang hamil pada usia remaja itu mengalami status gizi yang kurang. Satu, karena dia anemia. Karena kan tadi nutrisinya dia membagi dua, sehingga pertumbuhan dari janinnya juga terhambat, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah tadi ngomongin tentang angka kematian ibu. Kenapa pada remaja itu sangat tinggi sih kalau misalkan nanti melahirkan, kemudian tadi ya karena anemia, kemudian saat persalinan perdarahan, selanjutnya adalah remaja itu kan didesain untuk bertumbuh. Artinya secara sistem reproduksi itu kan mereka belum belum mature, belum apa ya, belum cukup kayak gitu, sehingga tadi organ-organ reproduksinya belum matang, dan ketika dipaksakan untuk melahirkan di beberapa kondisi itu menyebabkan kefatalan atau tadi kejadian yang menyebabkan kematian pada ibunya di beberapa ya, karena bisa jadi ada aja yang bilang aduh dulu ibu-ibu zaman kita dulu banyak kok yang apa ya menikah remaja kemudian hamil remaja tapi sehat-sehat aja. Tidak semua seperti itu. Artinya memang sebagian besar, ya kita bilang sebagian besar lah, remaja itu memiliki risiko gitu. Nah kita kan mana nggak tahu kan mana yang si A apa B, tapi semua itu memiliki risiko kayak gitu. Sehingga tadi ini berkaitan dengan nutrisi. Terus bayinya berisiko nggak cuma buat ibu, tapi bayinya. Bayinya itu kemungkinan besar berisiko sekitar kalau di beberapa penelitian systematic review itu 5 sampai 10 kali berisiko untuk bayinya lahir dengan berat lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Dan ini berdasarkan pengalaman juga ya beberapa kali 2 tahun yang lalu mungkin ketika saya pegang program gizi remaja di satu daerah di daerah Jawa Timur gitu ya, lagi ada pemeriksaan gitu ya balita posyandu, saya lihat bahwa anaknya kok ya kita bilang itu pasti gizi kurang. Terus yang kedua adalah mata sebelah kanan dari anaknya ini itu kayak nggak tumbuh, jadi kayak dia nggak tumbuh sempurna. Terus akhirnya setelah ngobrol sama ibunya, terus ngobrol sama posyandu, pada di situ memang ibunya ini, anak ini lahir prematur, lahir dengan berat lahir yang rendah. Yang ketiga ibunya memang hamil di usia 16 tahun. Dan kehamilannya memang tidak diinginkan kayak gitu. Jadi berisikonya nggak cuman buat dirinya tapi kesehatan dari anaknya gitu. Belum lagi memang isu tentang kesehatan mental. Pas saya ngajak ngobrol sama ibunya ini, itu di desa sih ya, di daerah. Ya kita nggak bisa samain. Ini case aja sih. Dia bilang ketika ngurus anak nggak tahu kalau pas anak lahir tuh harus diapain. Sedangkan anak lahir itu kan perlu diberikan inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, kayak gitu. Terus gimana caranya mengurus anak gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali gimana caranya memandikan bayi, sehingga emang apa ya namanya remaja kan masih pengen main-main gitu, nggak mempersiapkan dengan matang, sehingga apa akhirnya dia merasa kayak benci sama anaknya, nangis berhari-hari emosi gitu, dan itu membuktikan bahwa memang akhirnya secara psikologis kan nggak siap ya, bukannya happy punya anak tapi malah jadi sedih bingung harus ngapain gitu. Ini satu case aja, tapi memang sebagian besar kalau kehamilan remaja, apalagi yang tidak diinginkan kehamilan tersebut, sebagian besar dampaknya seperti itu. Wah, berarti dampak dari
kehamilan pada remaja ini tuh nggak main-main ya. Nah, dengan dampak yang tadi sudah Kak Ida jelaskan itu menurut aku cukup buruk dari ibu atau maksudnya untuk ibu atau anaknya itu cukup buruk. Dan aku mau nanya nih, ketika seorang remaja itu sudah terjerumus nih dalam permasalahan kehamilan remaja ini, Kak, kira-kira apakah ada gitu sesuatu yang bisa dilakukan oleh remaja ini supaya bisa meminimalisirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang nantinya akan datang lagi gitu, Kak? Mm-mm. Ini juga terjadi ya. Terus kalau misalkan udah hamil gimana Kak? Gitu. Oke, kita bicara ngomongin remajanya udah hamil. Gimana cara save generation, save anaknya, save ibunya, dan save keluarganya. Yang pertama adalah kalau misalkan kamu remaja atau ada tetangga kamu yang remaja kemudian hamil, pastikan dia dapat pelayanan kesehatan. Kemana? Ke posyandu bukan, ke puskesmas boleh, ke dokter boleh, pastikan itu rutin, kontrolnya rutin. Yang kedua adalah memang harus, nggak remaja aja ibu hamil tuh perlu mengkonsumsi tablet tambah darah, asam folat, apalagi remaja. Itu wajib minum vitamin kayak gitu. Dan itu kan udah program pemerintah ya, ada suplementasi ibu hamil. Yang kedua adalah konseling. Itu di puskesmas, waktu itu saya di 2014 ya, sempat di puskesmas itu di Poli KIA-nya ada konseling khusus remaja yang memang hamil gitu. Jadi memang diberikan treatment khusus. Kita nih yang dewasa aja kalau misalkan hamil itu kan ada kelas ibu hamil ya. Saya sarankan selain dapat pelayanan kesehatan, dia maksudnya rutin untuk cek kesehatan, apakah secara panggulnya cukup, apakah secara gizinya baik, kemudian kondisi uh, janinnya apakah baik, itu kan harus dikontrol. Yang kedua adalah untuk meminimalisir tadi efek kesehatan mentalnya, saya sarankan ikut kelas ibu di posyandu atau di puskesmas, atau sekarang banyak banget online kan ya gitu. Tapi kalau di daerah sih saya sarankan pasti ke ibu bidannya kayak gitu. Yang keempat adalah nggak cuma ibunya yang harus diedukasi, tapi suami dan keluarganya. Seringkali orang tuh melihat ibunya yang harus diedukasi, tapi yang paling penting siapa sih yang ngedampingin ibu ini hamil? Ya ibu ibu remaja ini hamil kan suaminya. Kalau dia hidup satu rumah sama orang tuanya siapa? Orang tuanya, mertuanya atau orang tuanya itu harus juga diedukasi gitu. Agar dengan hamil remaja aja dia punya risiko banyak, risiko di ibunya, risiko di bayinya gitu. Jadi tolong disupport kayak gitu. Ya kalau kamu temannya atau tetangganya disupport juga kayak gitu. Itu sih yang paling penting yang bisa dilakukan gitu. Mudah-mudahan dengan ada intervensi nutrisi yang baik, informasi yang baik, dukungan yang positif, itu bisa meningkatlah risiko tadi bisa ditekan kayak gitu. Apalagi sebenarnya kalau yang paling penting itu, dan kita tuh kan anemia pada perempuan di Indonesia kan tinggi hampir 20% gitu. Jadi yang paling penting nutrisinya ditingkatin dulu. Pastikan dia melahirkan, kemudian saat dia kontrol tuh di fasilitas kesehatan, dan persalinan juga dibantu oleh tenaga kesehatan gitu. Dimanapun berada ya, remaja di daerah pedesaan atau di perkotaan itu sama kayak itu. Dan yang terakhir, berikan dukungan yang positif kepada ibu ini gitu. Kamu temannya, kamu suaminya, dan orang tuanya tuh berikan lingkungan yang positif. Mudah-mudahan dengan pengkondisian ini, ya tadi kemungkinan-kemungkinan terburuk bisa diminimalisir kayak gitu. Oke Kak, berarti tadi benar banget yang dibilang sama Kak Ida, kalau misalnya kita tuh perlu banget kesiapan. Nah itu kesiapannya juga nggak harus dari si ibunya, tapi juga dari pendampingnya, seperti dari suaminya, dari orang tuanya, maupun kita sebagai orang yang terdekatnya, teman-temannya, sahabatnya. Nah, aku juga mau ngingetin nih kepada teman-teman semua, kalau yang sudah punya pertanyaan, boleh nih langsung aja diisi pertanyaannya di question box. Kalau misalnya nggak bisa, boleh juga diisi di kolom komentar. Nanti kita bakalan bahas di sesi Q&A. Oh iya Kak, berarti tadi dari penjelasan Kak Ida tadi, aku jadi penasaran nih. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi selanjutnya untuk mengatasi masalah kehamilan dini sama pernikahan dini tersebut? Kalau kita sebagai remaja ya buat para remaja pada umumnya sih, yang pertama adalah
ini semua kan ngomongin tentang pendidikan ya. Jadi pastikan yang pertama adalah edukasi diri kita sendiri dulu. Edukasi tentang bahaya pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan. Ya mungkin secara garis besar tuh edukasi kesehatan reproduksi mungkin ya itu yang paling tepat. Karena di situ semua dibahas kalau kita udah pubertas itu apa sih implikasi secara biologisnya gitu. Terus remaja itu kan harus punya masa depan. Jadi dimanapun teman-teman berada nih, kalau punya adik remaja, tetangga remaja yang merasa bahwa, aduh gue pasti dia nanti lulus ini nggak akan jadi apa-apa, please jaga positif bahwa kita bisa jadi apa-apa gitu dengan cara pendidikan kayak gitu, sekolah, kemudian aktivitas yang positif gitu. Terus yang ketiga adalah tadi ya selain pendidikan kesehatan reproduksi, terus pastikan kita punya tujuan cita-cita lah kayak gitu. Yang ketiga adalah memang sudah mempersiapkan gitu. Jadi apa ya? Kan kalau di Indonesia sekarang ini kita ngomongin tentang gizi nih ya, sepintas karena implikasinya pada remaja. Angka stunting di Indonesia itu kan cukup tinggi ya. Kita tuh hampir 30, ya 25-30%. Itu itu kan apa ya implikasinya adalah dari kalau kita mau menyiapkan generasi yang sehat remajanya kira-kira gimana remaja putrinya harus sehat dari mulai remaja gitu jadi ketika dia hamil melahirkan generasi yang sehat kuat bisa tumbuh dan berkembang secara optimal kayak gitu kemudian yang kelima adalah jangan lupa selain jasmaninya dijaga sehat pikiran kita juga harus dijaga secara kesehatan mental kayak gitu dan pastikan lingkungan sekarang tuh banyak banget toxic ya toxic relationship lah apalah gitu ya sekarang jadi remaja yang kondisinya tuh lagi di era digital gitu ya menurut saya sih desa sama kota sama karena influence dari internet tuh udah tinggi banget jadi pastikan pilih lingkungan yang sehat yang bisa mendukung kamu untuk jadi orang yang positif termasuk kalau kamu punya relation sama siapa cowok lah atau pacar jadikan dia tuh bukan jadi toxic tapi jadi bener-bener pemicu kalau kamu bisa berprestasi kayak gitu karena ya udah intinya kalau diri kita di lingkungan yang positif insya Allah sih apa ya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kita minimalisir gitu dan teman-teman juga jangan lupa support gitu karena aku pribadi ya dulu punya teman SMP SMA gitu ya dia putus sekolah yang akhirnya dia juga harus menikah ya kita kasih support bahwa kalau akhirnya kamu memutuskan karena sosial ekonomi atau kalau kalau saya kan dari daerah ya lebih ke karena budaya kali ya zaman dulu itu kan kayak kalau udah nggak sekolah ya apalagi sih selain nikah ya buat perempuan kita harus dukung secara moral dia bahwa kalaupun kamu nikah dini kamu bisa berprestasi dengan cara kamu bisa berjualan, kamu bisa ikut paket B, paket C kayak gitu. Jadi sesama kalau kita punya teman yang memang mengarah ke situ, please support dia kayak gitu dan diri kita sendiri tentunya gitu. Itu sih kalau dari pengalamanku ya dan yang paling penting adalah uh, keep positive mind sama gizi kita juga yang positif. Insya Allah sih selebihnya adalah teman-teman bisa gitu meminimalisir dari keinginan minimal ya kayak ya takut-takut orang kenapa ya kayak sekarang tuh lebih takut ya daripada nanti hamil duluan lebih baik nikah loh oh kamu punya mimpi yang besar dan punya apa ya cara mencapai itu tentu bukan ngapain remaja masih banyak apa ya ladang untuk beraktivitas berkontribusi gitu jadi sayang banget gitu ayo kita bisa lebih banyak berprestasi itu sih. Wah, oke deh. Ini benar-benar nambah insight dan masukan banget sih buat para remaja yang mungkin lagi pada nonton di sini ya. Oke, jadi dari yang Kak Ida bilang tadi, mungkin bisa aku simpulkan, kita sebagai remaja untuk generasi mendatang, yang bisa kita lakukan dalam menyikapi permasalahan kehamilan pada remaja ini adalah yang pertama tadi, uh, akarnya itu ada di pendidikan ya. Jadi kita mungkin bisa melalui pendidikan reproduksi atau pendidikan edukasi kita misalnya kayak semacam sekolah, kuliah, kita harus tetap semangat ya untuk apa ya memandang masa depan secara positif gitu. Terus juga uh, kita sebagai remaja putri ya, khususnya remaja putri sebagai calon ibu ya nanti, itu juga harus sehat dulu ya keadaannya, kondisi itu harus sehat dulu. Dan yang terakhir tadi, kita harus nantiasa menciptakan atau berada di lingkungan yang positif. Gitu. Iya betul betul bang. Oke deh. Oke deh nih karena
aku sama Syifa nih udah ngobrol-ngobrol asik nih sama Kak Ida nih. Oke, mungkin sekarang saatnya kita masuk ke sesi Q&A ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang udah pada kepo dan pengen nanya-nanya lebih lanjut terhadap teenage pregnancy ini, boleh banget nih ditanya di question box atau di komentar. Nanti bakal kita bacain. Dan bakal dijawab pastinya sama Kak Ida. Ya kalau bisa Yuk, pasti yuk, dijawab. yang penasaran boleh ditanya. Oke deh. Kalau sambil nunggu ini ya, Kak, sambil nunggu teman-teman pada nanya, aku boleh nanya kali ya, Kak? Boleh, boleh. Ya, ini sesuatu yang apa ya, yang cukup menjadi perhatian aku sih. Ketika tadi kan kakak bilang kalau misalnya salah satu dampak dari kehamilan remaja yang terjadi pada ibunya itu uh, ada salah satu dampak psikologisnya ya, kayak depresi tadi, depresi setelah melahirkan. Nah, jujur aja aku belum tahu nih kak, kalau misalnya ada seorang yang mengalami depresi kehamilan ini tuh tindak lanjutnya tuh akan seperti apa kak? Apakah hanya melalui konseling-konseling saja atau gimana? Ada kegiatan lain kah? Kan kalau pada kehamilan, pada persalinan ibu kita bilang itu kala ya pokoknya nifas ya kita bilang itu biasanya kita mengenal ada dua sih. Satu tentang baby blues. Kalau baby blues itu tahapannya masih kayak cuman 1 sampai 7 hari aja gitu, sampai cuman kayak tiba-tiba merasa moodnya swing, tiba-tiba sedih banget, excited banget gitu. Terus yang kedua merasa kayak apa ya, nggak ngelihat anak tuh sebagai hal yang menyenangkan. Kadang dia ngerasa kayak lihat dia sebel atau gimana. Itu kalau 1 7 hari itu balik lagi itu biasanya ke baby blues. Tapi kalau sampai depression itu sampai merasa apa ya, mengklaim dirinya. Satu, stres, yang kedua adalah lebih dari waktunya itu pasti lebih lama, nggak cuma beres 1 minggu. Dan ini biasanya ngomongin tentang psikologis ya, mental gitu. Nah, kalau misalkan ada gejala-gejala itu, depresi tadi lebih cenderung ke menyakitinya nggak cuma ke diri sendiri ya, menyakitinya tuh bisa ke anaknya kayak gitu, sampai dia mungkin belum bisa mengurus anaknya kayak gitu, dalam artian dia masih merasa bersalah atau merasa sedih berlarut-larut, bahkan merasa tidak apa ya, tidak becus menjadi misalkan jadi ibu gitu. Pokoknya lebih ke arah depression. Itu yang pertama adalah kita harus beri dukungan, suaminya, lingkungan sekitar. Karena ini udah sampai tahap depression, yang paling penting adalah sebenarnya konsultasi. Itu agar tidak berkepanjangan kayak gitu. Karena pasti kan juga merasa, harusnya kan awal-awal menjadi seorang ibu kan benar-benar touch ya, maksudnya dekat banget sama anak. Ketika kita nggak bisa deket sama anak, malah merasa atau ingin menyakiti anak tersebut, kan jadi permasalahan ya buat seorang ibu kan gitu. Nah, itu penting banget sih, makanya buat calon ayah di sini dan calon ibu, kenapa pentingnya kehamilan itu harus direncanakan? Itu sih. Karena nikah itu kan nggak cuma punya anak ya. Nikah itu kan membangun sebuah hubungan yang baik gitu. Komunikasi yang baik, termasuk mengkomunikasikan juga memiliki anak gitu. Karena kan anak ini kan hasil dari berdua ya. Sehingga penting banget ketika kita memiliki anak atau hamil itu perlu direncanakan, karena setelah itu siapa yang mau ngurus? Kan nggak cuma ibunya, ada bapaknya kayak gitu. Makanya itu penting banget. Kenapa mungkin sekarang apa ya, kalau di rumah tuh generasi berencana lah kayak gitu. Karena emang harus direncanakan. Ketika kehamilan itu tidak diinginkan, kemungkinan besar kita bingung ini kayak gimana nanti gitu. Melahirkan kan, atau hamil, melahirkan, mengurus anak kan tidak hanya bicara tentang hal-hal yang menyenangkan. Bayinya lucu, bayinya gemes, itu kan enggak. Anak kan ada rasa sakit. Setelah kita melahirkan juga pasti lelah, sakit, dan perlu di encourage untuk apa ya, didukung oleh suami gitu. Nah, kalau suami aja bingung apa yang harus dilakukan, nggak tahu, ya kan bingung juga kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang ibu-ibu yang melahirkan terus depresi, baby blues, sebagian besar, nggak sih, sepertiga mungkin, itu kurang dari dukungan suami atau di lingkungan sekitarnya ya. Karena kan ada mertua, mungkin ada orang tua, kayak gitu. Gitu sih. Jadi pertama dukungan dulu, yang kedua kalau emang sudah tidak bisa disupport ya harus ke tenaga kesehatan sih, minimal ke psikolog dulu ya. Kayak gitu. Oke, oke kak, makasih jawabannya kak. Tapi kak, aku masih penasaran nih kak. Eh, realitanya di kalangan ibu-ibu yang mengalami kehamilan remaja ini tuh eh
ketika mereka mengalami depresi seperti ini, apakah sudah menerapkan hal-hal yang tadi kakak sarankan atau bagaimana kak? Yang kakak tahu saja sih. Enggak. Sebagian besar pasti enggak. Dan sebagian besar tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang even ke baby blues, stres atau depresi. Mereka tuh sebenarnya tidak menyadari gitu. Karena mereka stres aja kayak tiba-tiba punya anak gitu. Apakah kondisi ini menjadi tidak nyaman? Sebenarnya mereka malah sebagian besar tidak tertangani sehingga akhirnya apa? Akhirnya tadi bayinya tidak terawat dengan baik. Terus yang kedua, biasanya kan ibu-ibu ini biasanya nih ya, kalau ibu-ibu depresi itu ngaruh banget ke ASI. Sehingga mereka, si anak ya, tidak mendapatkan haknya, tidak dapat ASI gitu. Akhirnya diberikan ya seadanya aja, kayak gitu. Itu sih, jadi sebagian besar memang remaja itu belum menyadari. Karena apa? Tadi kurangnya edukasi. Edukasi apa? Edukasi tentang parenting, edukasi tentang bagi cash flow tuh termasuk di dalamnya mengurus anak ya. Gimana sih kalau anak baru bayi gitu, newborn, kemudian bayi baru lahir, terus balita kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi dan itu ditemui ya di puskesmas kayak gitu. Kayak akhirnya mereka bingung harus ngapain kayak gitu. Dan makanya sekarang itu kalau di DKI sih saya lihat udah cukup baik lah ya. Misalkan kalau ada kelas pranikah. Nah, sekarang kan kalau mau nikah ya di DKI itu kan harus ada ikutan kelas gitu kan ya. Nah, itu kan juga dikasih tahu kan pastinya gitu. Dan mudah-mudahan itu juga bisa jadi salah satu solusi gitu. Dan semoga di daerah-daerah yang lain juga bisa menerapkan itu. Adanya kelas pranikah itu penting banget sih, apalagi kalau calon pengantinnya remaja. Salah satunya remaja aja udah berisiko. Kalau salah duanya remaja lebih berisiko lagi gitu. Dan lebih penting lagi dapetin edukasi yang pranikah ini kayak gitu. Nggak cuma ngomongin hak dan kewajiban suami ya, tapi ngomongin tentang tadi kesehatan kayak gitu. Oke, oke. Iya sih, benar ya. Sekarang tuh kayak udah ada juga tadi kelas-kelas yang untuk persiapan menikah. Dan berarti emang dari sini gitu, kita bisa tahu kalau misalnya edukasi tentang kesehatan reproduksi ini tuh nggak main-main ya. Maksudnya emang penting gitu untuk kita ke depannya karena benar-benar bisa kita terapin gitu. Oke deh. Ini aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang sekiranya mau nanya kepo-kepo ini seru banget loh bahasan kita. Iya tuh. Boleh banget langsung ditanya di kolom chat atau di question box. Ini kayaknya udah ada yang nanya nih. Aku bacain ya Kak. Ini pertanyaan Boleh. dari _SPH. Nah pertanyaannya itu, apakah mungkin jika remaja saat check up dinyatakan sehat dan bisa dikatakan untuk siap hamil? Mungkin boleh langsung dijawab aja Kak pertanyaannya. Saat apa? Saat check up? Saat check up dan dinyatakan dia tuh sehat, apakah itu siap untuk hamil gitu? Sebenarnya definisi siap untuk hamil itu kan dua ya. Mungkin misalkan ya, kan remaja-remaja sekarang posturnya besar. Halo? Apakah suara saya terdengar? Apakah Terdengar nggak ya suaranya? terdengar Kak? Halo? Oke, oke, oke. Iya, jadi biasanya nih kalau misalkan kita ke OB-GYN ya, atau ke bidan gitu ya. Nggak nih, kalau misalkan remaja sih biasanya kita sarankan kalau kita konselor ya, kalau nikahnya memang di usia 18, bahkan kita sarankan untuk menunda terlebih dahulu sampai 20 kayak gitu. Kalau memang sudah, ya kalau kita belum belum hamil ya, karena kan sebenarnya secara reproduksi, mature atau kesiapan kematangan organ reproduksi kita tuh sekitar usia di atas 20 tahun lah ya. Dan itu juga kan sesuai dengan program di KKBN ya pemerintah kayak gitu. Kita coba untuk pendewasaan usia pernikahan dan karena melihat tadi kesiapan organ reproduksi. Terus yang kedua adalah seringkali kita bilang, remajanya kan gede, misalnya posturnya tinggi, pastilah secara fisik udah mature gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu, secara biologis aja dia masih perlu tumbuh gitu, secara gizi ya. Kalaupun terlihat sehat di depan kita, kan belum tentu secara organ-organ di dalamnya itu sudah siap kayak gitu. Yang terlebih lagi adalah siap secara mental kayak gitu sih lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan udah terjadi misalkan kehamilan, remaja udah hamil ya, dokter Objin akan menilai kayak gitu. Oke, secara ini mungkin ini akan bisa nih gitu. Misalkan lihat dari HB-nya, terus misalkan panggulnya kayak gitu, kemungkinan bisa gitu.
Dan sebagian besar beberapa kali saya temui di mana ya, di daerah juga, di perkotaan juga, para ibu yang apa ya, hamil remaja ini persalinannya sebagian besar tuh sesar kayak gitu. Jadi ya risiko tadi ya, meminimalisir risiko itu gitu. Jadi ya kalau misalkan memang nikahnya memang usia pas banget nih 19 tahun, ya udah ikutin aja dulu kehidupan rumah tangga, nanti mungkin usia 20 tahun ke atas baru merencanakan kehamilan. Jadi penting banget sih tadi yang merencanakan kehamilan itu gitu. Jadi benar banget kalau memang nikahnya remaja, misalkan di usia 19 tahun nih, ya udah mulai aja merencanakan kehamilannya gitu di usia yang memang udah secara organ reproduksinya matang, mentalnya juga matang kayak gitu. Dinikmati dulu jadi ya berkeluarga aja gitu. Tapi kalau udah hamil ya udah sekarang udah apa ya, domainnya dokter untuk menilai itu gitu. Gimana gitu. Dan sembari tadi selalu mempersiapkan ikut ini, ikut kelas, jangan lupa check up, cukupin nutrisi kayak gitu. Gitu sih paling. Oke, bener banget nih. Berarti kita juga harus persiapkan dulu ya, Kak. Misalnya kalau misalnya masih di bawah 19 tahun, lebih baik tunda dulu aja. Iya, tunda dulu deh. Karena ya tadi kayak nggak cuman nikah tuh, nggak cuman hamil dan melahirkan ya, ngurus anak itu ya susah. Maksudnya perlu belajar lah gitu, bukan susah ya, maksudnya tantangan tersendiri lah gitu. Karena tantangannya juga pasti lebih susah nih buat remaja. Iya, karena kayak ini terbukti sih ya waktu itu. Oh, ini menarik banget nih, saya pernah ketemu remaja. Oh ya, ini juga untuk yang remaja putri khususnya. Kalau remaja laki-laki ya, saya lihat dan banyak kasusnya saya temui di berbagai daerah. Kalau ketika dia misalkan, kalau remaja putri, remaja hamil, sebagian besar tuh putus sekolah. Sebagian besar. Lebih dari 50%. Tapi remaja putra, misalkan dia menikah gitu, remaja, orang lebih bisa nerima dia untuk lanjut sekolah gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak dampak buruknya tuh ke remaja putri gitu. Iya tadi ya, secara kesehatan, sosial, pendidikan yang paling banyak tuh dampaknya ke putri kayak gitu. Jadi memang udah nggak ada apa ya, udah nggak ada lagi nego bahwa remaja putri itu harus apa ya tadi, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, kalau emang apa ya, mempersiapkan, nggak cuma mempersiapkan kehamilan, mempersiapkan pernikahan juga gitu. Jadi pernikahan, kehamilan, persalinan, mengurus anak, itu kan proses yang panjang gitu. Jangan sampai nih gitu, kalau kita nanti hamil remaja, yang ada malah anak kita yang jadinya nggak sehat. Kita nggak pengen dong melahirkan generasi anak yang tidak bergizi, misalkan malah jadi yang kurang gizi, atau sampai yang tadi saya temuin tadi, kayak gitu. Dan benar banget membuka kesempatan kekerasan dalam rumah tangga itu kenapa? Karena tadi mentalnya itu kan belum siap ya, masih sama-sama ego gitu. Remaja itu kan masih ya mood swing gitu. Apalagi kalau misalkan suaminya sama-sama remaja, ya seringkali berakhir pada KDRT, ujung-ujungnya apa? Perceraian kayak gitu. Jadi itu kayak lingkaran setan sendiri gitu. Pernikahan dini, kemudian kehamilan yang tidak diinginkan, ibunya remaja terus hamil, anak yang dilahirkan kemudian tidak tumbuh dengan sehat perkembangannya kayak gitu. Terus tadi secara psikologis dia juga jadi tertekan, ya akhirnya emosi saling meluap, kekerasan dalam rumah tangga, ujungnya apa? Cerai. Karena mungkin sekitar 20% kali ya, pada perkawinan pada remaja itu berujung pada perceraian. Apalagi di tengah pandemi ya, banyak banget katanya angka perceraian. Gitu. Oke, berarti benar banget nih, kita tuh harus ada kesiapan nih. Segalanya tuh harus Mm-mm. terencana, misalnya mulai pernikahan sampai punya anak itu benar-benar harus direncanain dengan baik-baik. Iya. Oke, buat Apalagi teman-teman nih, finansial juga. betul. Ya jangan mikir bahwa gue siap nikah, lo siap nikah tapi nggak nggak punya perencanaan finansial. Ini sering terjadi di mana sih, di daerah sih saya sering temuin kayak nikah, yang penting nikah terus minjem dana dari sana dari sini, ya berujungnya jadinya kayak gitu kan. Jadi mental, gizi, terus jangan lupa finansial juga itu penting. Ya, benar banget, Kak.
Oke, buat teman-teman yang mau nanya, boleh nih silahkan diisi di question box atau di kolom komentar. Ya teman-teman, jangan ragu nih buat tanya-tanya. Iya, silahkan. Tapi basically aku tuh termasuk kan yang dari daerah ya, yang memang praktek pernikahan dini, terus kehamilan remaja tuh tinggi. Dan kebetulan kerja eh, selama 3 tahun ini juga ngomongin tentang gizi remaja, yang seringkali bersinggungan sama tadi ibu-ibu yang ya kebetulan ibu-ibu remaja yang memiliki balita gitu. Dan balitanya itu ya tadi sebagian besar ada aja plus minusnya ya, entah itu pertumbuhan yang nggak optimal, tiba-tiba ya tadi ada cacat kayak gitu. Jadi ya kalau bisa sih benar-benar deh rencanain pernikahan itu, dan rencanain apa ya, kehamilan tuh penting banget gitu. Iya, benar banget, pendidikan Castro itu menyelamatkan 2 generasi. Iya ya, jadi jangan berpikir ngomongin Castro tuh ngomongin seksual aja, itu sih yang paling digarisbawain. Nikah tuh kan gak ngomongin tentang seksualitas aja ya. Pendidikan Kespro juga itu whole payung besarnya. Tapi lebih lanjut adalah kita belajar tentang apa sih? Tentang tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap diri kita sama generasi yang akan kita lahirkan kayak gitu. Ini hal itu sih. Karena seringkali remaja itu lupa melihat bahwa apa ya, keingintahuannya tinggi sehingga terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan di luar perkawinan kayak gitu. Karena merasa tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri pertama kayak gitu. Jadi itu penting banget sih. Kenapa ngomongin Kespro itu biasanya ngomongin tentang juga keterampilan hidup remaja kayak gitu. Terima kasih Mbak Reta, bener banget. Yuk teman-teman yang mau nanya, langsung aja ya. Nah ya Kak, bener banget nih. Aku juga masih bingung nih Kak, karena aku juga sama-sama tinggal di desa nih Kak. Jadi kayak, hmm, aku kan bilang aku kuliah, terus orang-orang pada bilang kenapa gak nikah aja, dan lain-lain. Malahan Oh kayak, ya, kuliah tuh kayak salah jalan gitu, kenapa gak nikah aja. Beneran Kak, aku kayak hampir dihujat satu kampung nih, gara-gara jauh. iya. Itu Berat. bener banget sih. Eh, Berat banget, dan itu tugas kita nih yang udah dapat apa ya, dapat pendidikan yang lebih jauh dari itu untuk mengedukasi teman-teman di daerah sana bahwa perempuan itu, remaja putri ataupun putra sama aja, kita punya apa ya, tujuan hidup yang lebih jauh dari sekedar nikah gitu. Nikah tuh ya pasti itu kan kayak life cycle kita, maksudnya ya akan itu pilihan kan gitu. Tapi lebih jauh, kita masih punya energi yang banyak. Kenapa nggak kita coba untuk lebih berprestasi? Memang tantangannya adalah pendidikan. Itu tantangan terbesar kita sih. Jadi kayak effortnya harus lebih dari itu. Beberapa kali akhirnya saya juga menyerah karena ada beberapa teman yang saya lihat punya potensi cerdas kayak gitu. Tapi karena ekonomi, karena pendidikan, orang tua, sosial ekonomi lah, akhirnya juga nggak memutuskan untuk kuliah, berakhir ke kerja sebentar mungkin 6 bulan setahun, kemudian akhirnya dinikahin gitu kan, padahal masih SMP gitu. Karena tadi, dan saya mendukung sih sebenarnya wajib belajar kayak gitu, program-program pendidikan, karena lewat apa lagi sih kita bisa bisa menyelamatkan ini gitu. Tapi bersyukur banget ya sekarang program pemerintah kan nggak menyasar remaja yang ada di sekolah, remaja yang di luar sekolah itu sebenarnya juga sama berisikonya, kayak tadi remaja putus sekolah, kayak itu remaja-remaja di paket apa sih ya, pokoknya luar sekolah gitu kan, itu penting banget. Jadi kalau kalian punya teman, pokoknya sih ya sebisa mungkin dukung untuk dia mencapai pendidikan yang lebih gitu. Terus yang kedua adalah kalau memang situasi tidak memungkinkan, minimal dukung dia untuk lebih produktif gitu. Aku sih dukung banget dia untuk online shop, ayo ini gitu. Aku melakukan itu gitu. Tapi ya pada akhirnya ketika harus memilih menikah, aku juga kasih edukasi gitu. Kayak gini. Akhirnya ya alhamdulillahnya gitu kan, akhirnya ya lebih baik lah gitu. Dia jadi lebih tahu gitu. Dan syukur banget sih sekarang puskesmas tuh banyak banget kan ya yang punya layanan kesehatan reproduksi gitu. Mudah-mudahan lebih banyak ya layanan kesehatan yang bisa menjangkau itu kayak gitu. Apalagi ada kayak model rumpan, pik-pik di daerah itu, aku berharap banyak bisa mengedukasi lebih banyak remaja ya di luar sekolah.
selain remaja-remaja yang memang ada di dalam sekolah yang lebih terorganisir kayak gitu. Oke, terus apakah ada cara apa nih? Saya ada yang nanya deh. Oh ya, ini ada pertanyaan nih Kak dari _BGIND. Terus apakah ada cara untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada remaja yang paling efisien nih Kak katanya? Ya apalagi remajanya apa kan yang putus sekolah. Ya, remaja yang putus sekolah, Ya. pertama nih pendekatan kalau memberikan edukasi remaja itu adalah kita harus kenali dulu karena pendidikan Kespro perempuan dan laki-laki kan cenderung berbeda, ya kan? Maksudnya pembeda tuh pesan yang ingin disampaikan sama, tapi the way cara menyampaikannya itu berbeda. Kayak gitu. Pertama kenali dulu remaja tuh tipikal yang seperti apa sih. Remaja itu tidak suka digurui. Jadi jangan pernah kamu, jangan pernah, jangan coba-coba untuk memberikan ceramah ke remaja. Jadi pastikan nih kalau kamu pengen coba educate, even itu ke teman kamu yang lebih muda atau yang lebih tua, tanya dulu apa sih masalahnya atau apa yang kamu ketahui gitu atau apa yang kamu ingin tahu gitu atau masalah apa yang sedang terjadi. Jadi jangan langsung masuk, tahu nggak kehamilan tadi diinginkan tuh gini 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 gitu, nggak akan masuk gitu. Jadi mulai dengan problem atau bertanya menurut kamu atau permasalahan kamu apa kayak gitu. Itu sih tuh nanya kira-kira kalau contoh kayak si A tuh menurut kamu gimana ya, kayak tadi teman-teman nanya menurut Kak Ida apa pendapatnya kayak gini. Karena dari situ ketika kita bertanya, kita melihat bahwa oh pemikiran orang ini tuh melihat ini seperti ini gitu. Oh ini seperti ini. Itu juga yang masuk ke Kespro remaja gitu. Kayak gitu sih. Yang pertama itu, terus yang kedua adalah masuk dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu. Kespro kan erat kaitannya ngomongin tentang organ reproduksi, ngomongin ini, ngomongin itu kan sebenarnya nggak bisa mulai dari situ ya. Tapi misalkan mulai dari ngomongin tentang gimana kamu ada misalkan kalau SMP ya pasti aku tanya ada kalau dia ngerasa perbedaan kamu udah ini pubertas, ngomongin mulai dari situ dulu kayak gitu. Atau mulai dari kamu kayak ngobrol-ngobrol biasa ringan, biasanya mulai dari ngomong relationship dulu nih. Kalau anak remaja tuh paling seneng curhat kayak gitu, mulainya dari situ dulu kayak gitu, baru kamu masuk ke yang lain-lainnya. Biasanya kalau dari curhat itu baru ketahuan nih orang termasuk orang yang udah advance, maksudnya permasalahan kesehatan reproduksinya tuh udah tinggi, artinya dia harus tahu perilaku berisiko ini gitu. Tapi ada juga remaja yang memang dia bener-bener nggak tahu tuh, dalam artian bener-bener dalam level yang dia nggak tahu pubertas itu apa gitu, atau membersihkan personal hygiene organ reproduksi apa, ada yang kayak gitu. Jadi memang kita harus pilih-pilih dulu gitu. Itu sih paling efektif. Pokoknya kalau sama remaja kuncinya jangan mengguruin, jadi teman. Terus yang kedua mulai dari obrolan-obrolan yang ringan gitu. Baru sampai itu kamu baru bisa masukin pesan-pesannya kayak gitu. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Jepran_Alhasil. Pertanyaannya, dalam pernikahan kan nggak cuma perempuan yang terlibat. Nah, kalau dari Kespro laki, bagaimana sih lelaki yang siap untuk menikahi perempuan dan usianya berapa Kak? Sebenarnya kan kalau di undang-undang kan minimum sama ya 19. Tapi kalau di program pemerintah kan pendewasaan usia perkawinan itu kan di laki-laki perempuan 20, laki-laki 25 ya. Kenapa sih dipilih itu? Kenapa kira-kira menurut Shiva, menurut Aca, kenapa laki-laki secara usia harus lebih dewasa untuk akhirnya kira-kira kenapa program pemerintah itu dipilih itu, kenapa kira-kira? Aku izin jawab deh Kak. Dari pengetahuan aku, biasanya kalau perempuan itu kan lebih dewasa gitu dari laki-laki. Dari segi mentalnya kayak gitu-gitu pikirannya. Nah, kalau misalkan perempuan kan masih rendah nih, umur 20 tahun, mungkin di umur 20 tahun kesiapan mental perempuan itu sudah cukup lah ya buat memulai pernikahan. Nah, kalau untuk laki-laki sepertinya ya umur yang tepat untuk menikah. Jadi kematangan secara mentalnya itu umurnya 25 tahun. Itu sih dari aku. Iya. Jadi benar. Kehamilan itu nggak ngomongin tentang reproduksi. Kapan sih laki-laki bisa bereproduksi ya? Kalau sudah pubertas dia sudah bereproduksi sebenarnya secara kemampuan ya, gitu kan. Tapi kan yang kedua ada
proses mental dan juga finansial. Jadi biasanya orang bilang perempuan itu biasanya lebih cepat dewasa. Bener nggak? Banyak orang bilang kayaknya perempuan tuh lebih cepat berpikir dewasa. Dan memang ya secara siklus perkembangan itu kan, teori perkembangan memang perempuan tuh bisa jauh lebih berpikir dewasa dibanding laki-laki di usia yang sama gitu. Dan kalau aku usia 20, laki-laki di usia 20 tuh mungkin secara pemikiran lebih dewasa perempuan kayak gitu. Nah, makanya kenapa dipilihlah 25 misalnya. Secara kesiapan mental dan diharapkan ketika usia 25 itu ya tadi sisi finansialnya jauh lebih bisa lebih apa ya, lebih mandiri. Terus yang kedua adalah lebih bisa bertanggung jawab kayak gitu. Dan secara emosional jauh lebih stabil diharapkan sehingga tadi kejadian KDRT, perceraian, ketidaksiapan menjadi suami, menjadi orang tua itu bisa diminimalisir kayak gitu. Makanya penting banget sih sebenarnya sekolah itu nggak cuma buat perempuan atau laki, semuanya sama gitu. Kita tuh perlu sekolah kayak gitu. Sekolah itu maksudnya nggak cuma ngomongin tentang jenjang secara ini ya, secara formal, tapi mencari edukasi kayak gitu. Makanya seneng banget sih kalau ada kan Pick M masyarakat ya kalau nggak salah. Ini kan Pick R tuh ada Pick R remaja dan masyarakat. Karena memang penting banget di masyarakat tuh edukasi-edukasi yang non formal tuh penting banget kayak gitu. Gitu. Kalau laki-laki sih saya sarankan adalah ya tadi jangan ngelihat kesiapan dari secara biologis ya, tapi lihat juga kesiapan mentalnya kayak gitu. Kalian itu adalah kan laki-laki itu adalah kepala keluarga, pemimpin keluarga sehingga punya tanggung jawab yang lebih gitu. Oke. Anak sudah manggil-manggil. Ada lagi? Iya benar banget. Saya disetujui dengan pendapat wanita lebih cepat itu lebih secara gender. Ya sebenarnya sih lebih benar-benar. Sebenarnya lebih ke ngelihat bahwa semua bisa sama-sama berkembang. Cuman seringkali perempuan itu lebih berpikirnya lebih cepat ke depan gitu. Kalau laki-laki tuh kayak ngelihatnya apa ya? Kita melihat bahwa laki-laki itu misalnya salam remaja aja gitu ya. Itu kan pola pemikirannya agak berbeda kayak gitu. Itu sih tidak stereotip juga, tapi lebih ke arah itu. Tadi lebih ke kesiapan mental kayak gitu. Kalau secara organ reproduksi sih ya tadi usia memang diukur di 19 tahun itu. Oke deh Kak. Jadi mungkin selain umur juga memperhatikan kesiapan dari tadi mungkin emosionalnya, kesiapan mentalnya, finansial ya terutama untuk laki-laki. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Viera SCHT. Nah ini Kak Viera ini bertanya gimana ya Kak cara kita bisa mengubah perspektif masyarakat yang menolak adanya edukasi Kespro. Pertama sih mungkin labelingnya sih dari dulu sampai sekarang itu kita masih masih bingung sebenarnya apa yang tepat untuk nama edukasi ini, edukasi seksual kah, edukasi reproduksi kah, padahal kan sebenarnya yang diedukasi adalah lebih tepatnya adalah edukasi tentang tadi belajar tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masa depan kita gitu kan, lebih ke situ kan, mengenal diri ya, ngomongin reproduksi sebenarnya mengenal diri sendiri, mengenal sistem tubuh kita sendiri itu dan mengenal bertanggung jawab terhadap tubuh kita kayak gitu. Itu sih sebenarnya intinya. Nah, oleh karena itu ngomongin tentang kesehatan reproduksi itu memang benar-benar ya kalau di negara kita atau di daerah kita lah ya, dan di daerah saya sendiri itu benar-benar harus masuk dalam kata-kata yang sangat soft banget gitu. Mungkin kalau di perkotaan di Jakarta tuh sangat ini ya, sangat well known lah atau sangat oke Kespro gitu udah positif. Tapi kalau di daerah tuh kalau kita ngomongin seksualitas atau reproduksi tuh lebih beranggapan negatif sehingga masuknya dari hal-hal yang tadi pertama bisa masuk dari edukasi-edukasi yang sifatnya pelajaran biologi kayak gitu. Dan yang lebih khusus kalau di sekolah tuh kita coba saranin waktu itu programnya lewat bimbingan konseling gitu. Sehingga ngomonginnya bukan ngomongin tentang organ-organ reproduksi tapi lebih ke psikologis gitu. Karena mulainya kan perkembangan kan. Gitu. Jadi reproduksi itu cuma bagian kecil dari
siklus perkembangan hidup kita gitu. Makanya yang diomongin bukan tentang orang lain, tapi ngomongin reproduksi itu ngomongin diri kita, ngomongin perkembangan kita kayak gitu. Sehingga outputnya apa sih dari pendidikan reproduksi itu? Yang pertama kita kenal sama diri kita, dan ketika kita memutuskan sesuatu, kita bisa bertanggung jawab akan itu. Jadi segala keputusan yang kita lakukan atau yang kita pilih, kita bisa bertanggung jawab akan hal tersebut kayak gitu sih. Iya iya Kak, benar banget. Jadi emang ya yang paling penting sih kita harus mengenal diri ya supaya nanti kita bisa bertanggung jawab akan apapun pilihan yang kita pilih nanti. Betul. Kayak terlihat simpel ya, mengenal diri tuh kayak ini ida gitu. Padahal di dalam ida tuh banyak, ada pikiran, ada organ-organ tubuh gitu. Ada apa kan, kalau reproduksi ngomongin tentang masa depan gitu. Kan panjang ya ngomonginnya, nggak cuma ngomongin tentang ini organ reproduksi perempuan, ini organ reproduksi laki-laki. Terus so what? Kita tahu gitu. Tapi kan mengenal fungsi. Terus kalau kita nggak bisa menjaga ini dengan baik, secara kesehatan apa dampaknya? Kayak gitu. Itu kan hal-hal yang simpel nggak sih? Kayak banyak nggak sih dari para audiens yang tahu gimana cara membersihkan misalkan organ reproduksi yang benar? Kayak gitu. Misalkan itu hal-hal simpel ya. Tapi lebih dari itu kan banyak. Reproduksi itu sangat luas banget payungnya kayak gitu. Oke. Oke deh, seru banget nih. Ayo teman-teman yang mungkin masih penasaran, boleh ditanya lagi nih di kolom chat boleh, di question box juga boleh. Karena Ya, kapan lagi boleh. coba ngobrol-ngobrol sama Kak Ida gini? Apa nih? Mungkin harus pintar debat, Kak, biar oh, memang bisa. Oh ya, iya nih, ini penting banget ya. Kalau misalkan teman-teman adalah seorang community organizer atau apa sih bahasanya? Salah satu remaja yang mungkin dilihat. Yang pertama adalah dulu tuh kita pernah masuk ke rembuk warga. Kebayang nggak? Itu di daerah nggak ada sarjana sama sekali. Tapi ada satu orang yang kita lihat nih dia tuh semangat banget. Akhirnya dia jadi kader gitu. Orang tuanya tuh pokoknya nggak setuju dia sekolah. Tapi apa yang paling kita poin pentingnya adalah kita harus coba tadi ngobrol sama orang tuanya. Karena remaja itu kan hak prerogatifnya tuh biasanya masih di orang tua ya. Kayak gitu. Sehingga menurut saya, dan itu juga udah saya coba buat ya. eh Kalau kita ngomongin remaja itu harus tiga, remaja ke remaja itu ngomongin tentang edukasi ya, harus ke remaja kan biasanya dia diterima, tapi jangan lupa remaja ini kan sebenarnya masih dalam relation dengan orang tua, makanya orang tua juga perlu dilibatkan. Makanya salah satu program kita adalah case pro remajanya nggak cuma ke remaja tapi ngomonginnya juga ke orang tua kayak gitu. Makanya saat itu alhamdulillah banget waktu kita ada program itu, orang tua tuh jadi mulai oh gini ya, didukung dengan jangan lupa komitmen dari apa ya, komitmen dari pimpinan ya, kepala desa atau apa. Itu penting banget sih kalau kita di masyarakat, sehingga tadi nggak ada tuh remaja-remaja, kalau di daerahku ya, remaja-remaja yang misalkan putus sekolah akhirnya nganggur, daripada nganggur akhirnya ya udah pacaran terus tiba-tiba terjadilah kecelakaan misalkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kan berawal dari kayak gitu. Kalau remajanya produktif tuh pak kepala desanya tuh akhirnya oke, buat remaja yang putus sekolah kita buatin namanya kelas-kelas apa bahasanya, kalau dulu tuh kayak kelas kreatif gitulah, ngebengkel atau apa buat remaja putrinya, karena sebagian besar itu daerah pesantren, itu semua gratis kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu, makanya pendekatan ke orang tua untuk program-program remaja itu penting banget kayak gitu. Apa nih? Iya, tapi saya sangat setuju sekali dengan topik ini, dan pemerintah jangan anggap remeh seperti contoh negara Rwanda. Iya, benar banget. Sebenarnya, ya jangan apa ya. Sebenarnya kita harus melihat bahwa ini tuh bukan masalah tentang remaja putri aja. Remaja putri juga kayak gitu. Orang tua juga, pemerintah juga. Jadi semua harus terlibat aktif kayak gitu. Karena outputnya tuh bukan ngomongin tentang kesehatan semua gitu, semua lininya kayak gitu. Kan salah satu pembangunan apa ya, pembangunan nasional atau secara SDGs itu kan keterlibatan kepemimpinan perempuan ya, kayak gitu. Jadi memang berdaya itu benar-benar remajanya diberdayakan kayak gitu. Dari mulai situ. Itu sih. Apa nih? Kalian bisa cari kok negara Rwanda. Oke. Itu sih dari saya, dan menarik banget deh pokoknya kalau ngomongin remaja. Dan setiap remaja itu
berbeda gitu. Remaja di daerah A sama remaja di daerah B tidak akan bisa berlaku sama gitu. Karena apa? Apa ya? Bukan variabel. Kondisi sosial ekonomi itu nggak bisa lepas dari situasi kesehatan reproduksi di daerah satu daerah gitu. Jadi kalau kita intervensi kesehatan, teman-teman pasti tahu yang perlu kita cari pertama adalah bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga kita tahu apa intervensi yang paling tepat untuk kondisi kehamilan, misalkan untuk mencegah kehamilan remaja, misalkan di daerah tersebut. Kayak di Afrika, yang kita harus tahu gimana budaya patriarki, misalkan terlalu tinggi, misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan kayak tadi, oh kalau di daerah yang aku intervensi itu ustadzah itu kiai lah dianggap paling top, sehingga ya pendekatannya ke situ dulu gitu. Libatkan juga orang tuanya itu sih, jadi memang case by case ya gitu ya. Kita berharap bahwa memang pemerintah juga mau untuk sama-sama bersinergi ya, karena kan kita ada apa sih, program wajib belajar, ada program apa juga tuh, pelatihan keterampilan gitu kan. Itu harus kita support dan perbesar ruang lingkup remaja untuk bisa mengakses itu ya, khususnya remaja-remaja yang memang putus sekolah tadi, karena sebenarnya itu juga berisiko kayak gitu. Dan kalau bisa kita dukung terus kalau remaja itu hamil sekolah gitu ya, sebenarnya sudah melahirkan cuti dulu terus sekolah lagi, paket didukung kayak gitu. Jangan sampai udah sama dia remaja hamil putus sekolah ya, akhirnya dia udah nggak bisa lagi, kita dukung dia untuk sekolah lagi misalkan gitu. Oke, terima kasih ya semua, insight-nya menarik sekali. Iya ya, jadi kita tuh malam ini bener-bener saling tuker insight ya. Kayak banyak banget nih teman-teman di komentar juga ngasih pandangan-pandangannya, seru-seru banget. Kita jadi ngobrol-ngobrol nih. Iya, betul 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 menarik ya, karena ngomongin sosial budaya kan akan pasti berbeda kayak gitu. Tapi moga-moga kalau mulai dari hal kecil lah ya, di lingkungan kita kayak gitu, kita edukasi di media sosial gitu. Karena yakin deh, menjadi seorang ibu aja kita harus bersekolah. Sekolahnya mungkin nggak formal kayak gitu, tapi ya tadi, remaja putra dan putri semua kita harus punya pendidikan yang cukup kayak gitu, minimal gitu, sehingga mereka bisa punya apa ya, eh, punya tanggung jawab lah kayak gitu. Kalaupun memang tidak harus putus sekolah, mereka benar-benar punya keterampilan. Teman-teman, kita tunggu Kak Ida dulu ya. Sepertinya Kak Ida mengalami gangguan. Wah, teman-teman mungkin bisa ditunggu sebentar ya. Ini kaidanya sepertinya terlempar. Sambil nunggu Kaida join, mungkin kalau ada yang masih penasaran boleh banget ditanya lagi. Iya, boleh banget teman-teman. Langsung aja diketik ya pertanyaan. Ditunggu sebentar lagi ya teman-teman. Halo, sorry banget tuh putus. Sinyal lagi jelek. Oke deh. Ada lagi? Kira-kira kayaknya udah mau sejam ya? Iya nih Kak. Iya deh. Gimana? Kalau dari teman-teman sih
Iya, kalau dari teman-teman di sisi belum ada pertanyaan lagi nih Oke. Kak. Tapi kalau dari Kak Ida nih, kira-kira ada closing statement belum nih? Closing statement gak nih Kak tentang ya segala perbincangan kita malam ini gitu? Iya, closing statement-nya adalah buat remaja dimanapun berada nih, remaja putri, remaja putra. Yang pertama adalah untuk ngomongin tentang pernikahan ini, yang pertama adalah kita wajib, jadi kalau bisa kita semua paham bahwa ini harus kita tekan kayak gitu. Dengan cara apa? Teman-teman harus sehat, jaga kesehatan. Yang kedua adalah teman-teman harus jadi remaja yang produktif. Yang ketiga adalah teman-teman tadi harus memiliki kesiapan mental dan juga sikap yang bertanggung jawab. Gitu. Bahwa kita tuh remaja ini kan salah satu generasi bangsa ya. Pokoknya jadi kontribusi lah, kontribusi yang positif kayak gitu. Jadi remaja yang positif dalam segala hal gitu. Karena kapan lagi sih kita bisa maksudnya waktu kan tidak akan juga bisa diulang gitu, termasuk ketika kita nanti jadi orang tua, kita kan pengen jadi orang tua yang positif kayak gitu, kita juga pengen pernikahan pernikahan yang sehat kayak gitu kan. Jadi ya tadi eh, terus edukasi diri kamu sehingga tadi kondisi sehat, kemudian kondisi kesiapan mental, kesiapan finansial tuh akan berjalan beriringan kayak gitu. Jadi pokoknya terus semangat, jangan lupa tetap produktif, tetap sehat pikiran dan juga eh, badan jiwanya, raganya juga. Gitu sih paling. Pokoknya kalau misalkan ada masalah atau perlu untuk cerita remaja itu hubungin dengan banyak pik ya gitu. Terus yang kedua nih ada Rumpan, tolong di follow FKMUI Peduli jadi remaja juga. Kita membuka banget nih kayak kalian mau DM, mau curhat atau apa gitu. Kalian tuh kalau ada masalah jangan dipendam sendiri gitu. Karena tadi mental itu juga pengaruh gitu ya. Itulah pokoknya kalau kalian merasa pada dalam toxic relationship yang kayak gitu-gitulah model kayak gitu, segera cari bantuan, segera cerita di tempat yang benar kayak gitu ya. Jadi jangan ngasal malah yang bisa menjerumuskan kayak gitu. Pokoknya ciptain deh masa depan kalian tuh yang sehat, yang insya Allah yang cerah, yang bermanfaat untuk orang lain kayak gitu dan membanggakan orang tua tentunya. Itu sih paling ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Makasih ya semua yang udah nonton. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, sama-sama masih belajar juga. Mudah-mudahan kita semua juga bisa terus menjadi orang yang lebih baik dan teman-teman bisa menjadi remaja yang lebih baik kayak gitu. Thank you ya. Silakan. Oke, makasih juga nih buat Kak Ida atas closing statement-nya yang benar-benar harus kita ingat ya teman-teman. Jadi kita tuh harus keep sehat dan keep positive vibes nih. Oke deh, seru banget nih kita ngobrol-ngobrol malam ini dan gak terasa kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama ya. Yeah. Dan closing statement tadi merupakan ya statement terakhir atau penutup dari acara The Day X FMUI Peduli 17 kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak Kak Ida atas kesediaannya untuk berbagi ilmu kepada kita semua di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari tadi. Aku Iya, makasih banget. Iya, dan aku Aca. Kami sebagai MC pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you ya semua. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih banyak Kak Ida. Iya, sama-sama. Selamat Hari Internasional Youth. Semoga remaja tetap sehat. Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mantap Kak. Selamat Hari Remaja Internasional semuanya. Hari Remaja Internasional semuanya. Sampai jumpa lagi di The Day selanjutnya. Dadah.